Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi dan di kesempatan kali ini yuk kita bahas tentang pedoman pengelolaan pengaduan mutu layanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Tingkat Lanjut. Jangan kemana-mana, pastikan menyaksikan video ini sampai selesai supaya Bapak Ibu tahu dan mengerti bagaimana tentang tata kelola pengaduan mutu kelayanan kesehatan yang digadang oleh Kementerian Kesehatan secara langsung, sekaligus mengetahui tentang alurnya dan juga sanksi administratif apa yang diberikan kepada rumah sakit jika terbukti lalai dalam mutu layanan yang diberikan. Harus ngerti dulu, apa sih yang dimaksud dengan pengaduan itu? Nah, pengaduan adalah laporan atau ungkapan ketidakpuasan secara lisan atau tertulis yang disampaikan oleh seseorang, dalam hal ini disebut pelapor ya, kepada pihak berwenang atau penyedia layanan. Bisa berisi informasi mengenai terjadinya atau dugaan pelanggaran, untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan, serta bisa juga menjadi masukan penting bagi perbaikan layanan. Ya, dugaan pelanggaran yang dimaksud seperti adanya maladministrasi, kode etik, hukum, atau pelayanan publik yang tidak sesuai standar. Nah, di Kementerian Kesehatan sendiri sudah menyediakan channel ya dan layanan informasi dan pengaduan melalui Halo Kemenkes 1500567. Nah, ini bisa diakses via telepon, SMS, email, WhatsApp, atau juga media sosial. Nah, bagi masyarakat itu yang mau bertanya seputar masalah layanan kesehatan, maka bisa menghubungi di Halo Kemenkes ini selama 24 jam dan terintegrasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih cepat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang peraturan regulasi yang terbaru, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan nomor HK0202 garis miring D garis miring 4072 garis miring 2025 mengenai pengelolaan pengaduan mutu layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang baru saja ditetapkan tanggal 30 September 2025 oleh Dirjen Kesehatan Lanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan itu sendiri itu kan ada beberapa posisi di bawah beliau ya. Yang pertama adalah Sekretaris Jenderal. Nah, Sekretaris Jenderal ini membawahi posisi-posisi yang lain, di antaranya adalah Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Nah, Biro Komunikasi dan Informasi Publik ini tugasnya memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan ya kesehatan pada umumnya, sekaligus juga menjadi tempat bila saja masyarakat merasa dirugikan atas mutu layanan kesehatan, ya, mereka bisa melaporkannya ke Kemenkes melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Nah, di bawahnya Kemenkes lagi, selain Sekretaris Jenderal, itu ada Direktur Jenderal lainnya. Ada Direktur Jenderal misalnya Kesehatan Komunitas, Direktur Jenderal juga Kesehatan Lanjutan. Nah, Kesehatan Lanjutan, Direktur Kesehatan Lanjutan inilah yang kemudian mengeluarkan regulasi. Lalu apa kaitannya sama Biro Komunikasi dan Informasi Publik ini? Ya, semua laporan yang masuk ke Biro Komunikasi dan Informasi Publik ini kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti ya oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, atau juga yang langsung masuk ke Direktur Kesehatan Tingkat Lanjutan ini bisa diolah dulu di Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk mendapatkan nomor pengaduannya, dan kemudian nanti akan melalui alur prosedur pengelolaan pengaduan berkaitan dengan mutu layanan kesehatan ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, berkaitan dengan regulasi tersebut, ya, apa sih yang menjadi latar belakangnya? Yang pertama, karena partisipasi publik dan mutu layanan. Ya, jadi ini merupakan bagian daripada bentuk partisipasi aktifnya masyarakat yang ternyata ini dibutuhkan dalam pengawasan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, memang di lapangan itu ditemukan adanya variasi ketidakpatuhan di vaskes yang ini berdampak langsung pada ketidakpuasan dan kerugian pasien. Nah, lalu yang ketiga, memang dibutuhkan suatu pedoman yang sistematis dan standar agar setiap pengaduan itu bisa dikelola secara sistematis, cepat, transparan, dan akuntabel, serta merupakan bagian daripada pilar manajemen mutu.
Jadi kalau dikelola dengan baik dan efektif, pengaduan ini merupakan bagian dari integral dari manajemen mutu dan program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut. Nah, jadi ini dasar-dasar hukum ya yang berkaitan dengan regulasi seputar pengelolaan pengaduan ini, satu, dua, tiga, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah juga dasar hukum yang sebelumnya yang sudah keluar, yaitu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, sebagaimana ini kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan tentu saja harus tahu tentang peraturan ini ya, yang kita kenal juga dengan istilah penegakan disiplin profesi ini oleh Majelis Disiplin Profesi. Nah, jadi kalau misalnya yang diadukan adalah tenaga medisnya atau tenaga kesehatannya, makanya laporan itu dilaporkan ke Majelis Disiplin Profesi. Jadi kalau untuk pribadinya, profesionalnya, tenaga medis, tenaga kesehatan itu di Majelis Disiplin Profesi. Tapi kalau tentang layanannya di rumah sakit yang dilaporkan, ya masyarakat itu bisa langsung melaporkannya ke Kementerian Kesehatan. Nah, kalau misalkan nanti Kementerian Kesehatan menemukan laporannya kok kayaknya nggak cocok nih kalau di sini gitu, maka setelah ditelaah itu kok kurang cocok di Kemenkes, maka bisa laporan itu diteruskan ke unit atau bagian lain atau instansi lain yang berwenang. Oke, nah jadi selain ini kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan juga harus paham juga tentang regulasi berkaitan pengaduan ini yang ditujukan kepada rumah sakitnya. Oke, lanjut ya. Nah, tujuannya regulasi ini dibuat itu untuk mewujudkan penanganan pengaduan mutu layanan kesehatan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan di vaskes tingkat lanjut. Kemudian juga bisa supaya ada koordinasi penanganan pengaduan mutu layanan kesehatan di vaskes tingkat lanjut sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir tujuannya bisa untuk meningkatkan mutu layanan di vaskes tingkat lanjut ya. Nah, ini nanti kita sama-sama tahu ya bahwa lingkup vaskes yang nantinya akan menjadi pihak yang dilaporkan itu bisa saja rumah sakit, bisa saja juga klinik utama, bisa juga laboratorium medis, dan juga bisa unit pelayanan darah. Nah, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak lanjut pengaduan ini bisa juga mungkin Direktur Jenderal Kesehatan Tingkat Lanjut, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, Komite Mutu Nasional, Konsil Kesehatan Indonesia, Direktur Jenderal SDM Manusia Kesehatan, SDM Kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan pihak terkait lainnya. Nah, jadi melihat tadi banyaknya pihak yang akan terlibat ya dalam pelaporan tersebut akan membuat koordinasinya itu jadi lebih kolaboratif. Tapi kalau dari sisi rumah sakitnya ini tentu saja nanti akan ya lebih merepotkan gitu ya. Karena nanti akan banyak pihak yang harus diajak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah pengaduan ini. Nah, oleh karena itu rumah sakit harus paham tentang regulasi terbaru ini ya. Lanjut. Nah, untuk kriteria pengaduan ini sendiri sebenarnya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah berkaitan kepuasan pasien. Yang kedua juga berkaitan dengan insiden keselamatan pasien. Dan yang ketiga berkaitan pengaduan lain yang terkait mutu pelayanan. Dalam regulasi ini tidak terlalu jelas sih apa sih yang dimaksud dengan pengaduan lain yang terkait mutu pelayanan. Ya mungkin nanti kita bisa kira-kira aja yang jelas ini kaitannya dengan tata kelola dan perizinan rumah sakitnya. Kalau yang di kriteria pengaduan seputar kepuasan pasien, ini ada berupa satu, 2, 3, 4. Ini nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut. Nah, perkara insiden ini pastinya sudah banyak yang paham ya. Insiden keselamatan pasien itu berupa ya kalau ada dugaan kematian yang disebabkan oleh layanan kesehatan atau kecacatan, baik itu sementara atau permanen, dan kejadian sentinel atau tidak diharapkan. Sayangnya di Indonesia ini belum ada definisi yang tegas yang dimaksud dengan kejadian sentinel itu apa aja. Kalau kejadian tidak diharapkan itu HAM yang seharusnya tidak
dialami oleh pasien ya. Jadi akibat dari layanan medis. Jadi ini bagian daripada insiden keselamatan pasien. Yang membuat beda kalau laporan seputar kepuasan pasien itu pengaduan ini harus selesai dalam 45 hari kerja. Sementara kalau insiden keselamatan pasien bisa sampai 75 hari kerja. Kenapa bisa berbeda? Nanti dijelaskan di berikutnya dan berikutnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepuasan pasien. Di item yang pertama itu berupa sistem, mekanisme, dan prosedur. Bisa saja ini berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien, proses pelayanan mulai dari pasien melakukan pendaftaran sampai pasien selesai, kemudian waktu yang terlalu lama, dan juga berkaitan dengan tata cara penindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan yang diterima Vaskes berdasarkan standar pelayanan, termasuk SOP yang ditetapkan oleh pimpinan Vaskes itu sendiri. Ya, jadi maksudnya, jadi pokoknya segala macam ya, laporan yang kaitannya misalnya nih, kok saya itu mestinya ya berharap masuk kriteria kegawatan, tapi ternyata ditolak oleh rumah sakit. Atau kok misalnya saya itu pasien ibu hamil yang hendak melahirkan, tapi ternyata ditolak gara-gara status BPJS-nya mungkin belum aktif gitu ya. Atau kalau misalnya kok saya itu mestinya ya dapat obat itu 10 tablet, tapi ternyata kok dikasih cuma 5, katanya yang 5 suruh beli sendiri di luar gitu ya. Atau misalkan juga, kok saya ini waktu tunggunya lama sekali ya, misalkan awalnya dijanjikan operasi minggu depan, ternyata ditunda lagi 2 minggu lagi, ternyata ditunda lagi bulan depan, habis itu ditunda lagi 3 bulan ke depan tanpa alasan yang jelas, misalkan begitu. Atau juga bisa udah ngelaporin ke rumah sakit ya, tetapi tidak ada dapat tanggapan, tidak ada respon, dan tidak ada kejelasan bagaimana laporan itu sudah di mana sampai di mana dan bagaimana kelanjutannya, ini kok nggak ada sama sekali kejelasan. Nah, inilah bisa dilaporkan ke Kemenkes di kategori kepuasan pasien ya. Nah, kita lanjut. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan pembiayaan. Misalnya ya, Bapak Ibu sudah disampaikan ke pasien bahwa biayanya semuanya gratis ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tapi ternyata kok ada tambahan lain gitu ya, atau biaya lain, biaya iur yang lain. Atau juga disampaikan pada pasien umum biayanya 15 juta, ternyata ujung-ujungnya 45 juta terakhirnya pasien pulang. Nah, pasien ini komplain dan mengadukan ke Kemenkes, bisa sekali ya. Kemudian berkaitan ketersediaan layanan, ya misalkan butuh butuh obat-obatan, nah, ternyata obat tersebut di situ tidak ada, atau juga berkaitan dengan kamar, ya fasilitas. Jadi di sana ternyata fasilitasnya itu uh, bilangnya kosong ya, di kamarnya itu di sisranapnya itu kosong kamar-kamarnya, tapi ternyata begitu sampai di sana ditolak gitu ya. Atau juga berkaitan dengan SDM-nya sendiri. Jadi kesesuaian persyaratan kompetensi, jadi atau tenaga kesehatan. Misalkan diduga ini kayaknya dokternya nggak profesional atau perawatnya nggak profesional atau meragukan profesionalisme, baik itu dari sisi SIP atau pelatihannya dan juga perilaku daripada SDM tersebut. Nah, jadi juga selain tadi berupa sistem, berupa pembiayaan, termasuk juga berupa ketersediaan layanan, bisa juga dilaporkan kalau misalnya pasien tuh ngalami, loh kok aku dicuekin oleh dokter atau perawat, atau dokternya kok ngomongnya kasar gitu ya, atau sepertinya perawatnya tidak sopan. Ya. Masalah perilaku-perilaku ini juga bisa loh dilaporkan ke Kementerian Kesehatan ya. Jadi ini istilahnya berkaitan dengan kepuasan pasien. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau berkaitan dengan insiden keselamatan pasien, saya pikir Bapak Ibu sudah mengerti. Nah, sekarang bagaimana tentang alurnya? Jadi alurnya ini ada dua ya, yaitu alur untuk pengaduan kepuasan pasien. Yang satunya adalah alur berdasarkan uh, pengaduan keselamatan pasien. Kalau yang tadi sebelumnya berdasarkan kepuasan pasien, kalau yang berikutnya ada perbedaan terhadap keselamatan pasien. Kalau kepuasan pasien itu lama hari kerjanya diselesaikan dalam waktu 45 hari. Ya, mulai dari pencatatan sampai dengan pembuatan laporan. Jadi 45 hari ini yang paling lama adalah di dalam
Alur yang pas dikonfirmasi ini butuh 15 hari kerja. Sedangkan kalau yang kepuasan pasien, ya, dikonfirmasi ini membutuhkan 45 hari kerja. Kenapa 15 hari kerja untuk kepuasan pasien? Karena nanti rumah sakit itu diminta untuk melakukan dan memberikan klarifikasi, ya. Baik klarifikasi ini diberikan oleh Dinas Kesehatan atau rumah sakit dan juga berkoordinasi dengan tim teknis dari Direktorat Jenderal Kesehatan tingkat lanjutan. Nah, kalau yang keselamatan pasien itu waktunya sampai 45 hari. Kenapa lama? Karena rumah sakit itu nanti diminta untuk melakukan klarifikasi termasuk membuat root cause analysis. Dan juga koordinasinya dengan tim yang lebih banyak termasuk dengan Komite Mutu Nasional dan tim teknis dari Direktorat Jenderal Kesehatan tingkat lanjutan. Nah, jadi sekali lagi sudah paham ya bahwa semakin yang dilaporkan itu kalau semakin yang berkaitan dengan insiden keselamatan pasien, semakin ribet nanti rumah sakit karena rumah sakit harus membuat root cause analysis dan berkoordinasi dengan tim termasuk Komite Mutu, Nasional Mutu, dan juga tim teknis daripada Direktorat Jenderal Kesehatan tingkat lanjutan dari Kementerian Kesehatannya. Ya, tambah ribet ya tentu saja. Oke, kita akan bahas satu-satu daripada langkah-langkah dari alur ini. Cepat aja ya. Ya, yang pertama diterima dulu laporan. Jadi laporan ini bisa langsung sampai ke Biro Komunikasi dan Informasi Publik melalui Halo Kemenkes tadi ya, atau bisa langsung diadukan ke Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Nah, kalau yang dilaporin ke Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, maka diteruskan dulu ke Biro Komunikasi dan Informasi Publik supaya dapat nomor tiket pengaduan. Namun selain itu pengaduan itu juga bisa didapat dari pemberitaan di media massa atau media sosial yang bisa ditelusuri kebenarannya. Artinya meskipun tidak ada laporan yang masuk, tidak laporan masuk ke Halo Kemenkes atau ke Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, bisa saja ditelusur jika ada berita yang viral di media massa atau di media sosial yang ternyata itu memang ditelusuri kebenarannya valid gitu ya. Jadi ya itu bisa saja nanti akhirnya masuk dan dapat nomor pengaduan sesuai dengan regulasi dan sistem yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, berikutnya setelah itu apa yang ada di laporan penerimaan ini? Penerimaan laporan ini harus setidaknya memuat ada satu nama dan alamat lengkap pihak pelapor, kontak atau email pelapor, nama dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan, artinya rumah sakitnya ya yang dilaporkan dan alamatnya. Kemudian jenis dugaan pelanggaran ini bisa berupa jenis yang kepuasan tadi ataukah insiden keselamatan pasien atau berkaitan dengan tata kelola dan perizinan ya. Kemudian waktu pelanggaran, kapan kejadiannya ya, tanggal berapa, hari apa gitu ya. Kemudian kronologis peristiwa yang diadukan serta ini ada 8, nomor 7 harapan pelapor. Jadi maunya pelapor itu apa? Karena kan dia mengadu tuh. Maunya apa, minta apa gitu ya, apa yang diinginkan gitu. Lalu sebagai bukti untuk mendukung keterangan tadi ada berupa fakta, data atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran. Nah, ini tadi nanti akan divalidasi oleh Kementerian Kesehatan dan dicatat ya. Ini butuh waktu 1 hari untuk di dalam dashboard. Dalam dashboard yang bentuknya seperti ya mungkin ini berdasarkan laporan ya dashboardnya tentu saja memuat nih berupa klasifikasi pengaduan dari sisi misalnya ini kepuasan pasien jenisnya atau insiden keselamatan pasien atau tata kelola pasienkes. Nanti diklasifikasikan apakah ini sistem mekanisme prosedur, apakah masalah pembiayaan, masalah ketersediaan, pelayanan atau dari SDM-nya. Kalau insidennya apakah ini kasus kematian, kecacatan atau kejadian tidak diharapkan. Ya. Nah, dari data yang mulai Januari sampai 26 Oktober 2025 terdapat 97 pengaduan di mana pengaduan ini ternyata daripada yang tertulis atau lisan tuh lebih banyak yang dari juga media sosial nih. Ya, jadi hampir berimbang, tapi lebih banyak nih berkaitan dengan insiden keselamatan pasien. Waduh, jadi bisa bikin repot ya, bisa sampai dengan rumah sakit membuat root cause analysis dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi setelah dicatat, tadi ditelaah lagi. Setelah masuk ke dashboard, nah ditelaah ini apakah ini lengkap atau tidak. Kalau nggak lengkap, dikembalikan ke pihak pelapor untuk melengkapi selama 3 hari kerja.
Nah, kalau sudah lengkap tapi tidak sesuai kewenangan, maka diteruskan kepada instansi atau unit yang berwenang. Tapi kalau sudah lengkap, maka ya segera dilanjutkan. Dan ini cukup penilaian ini dalam waktu 2 hari aja sudah selesai ya. Nah, kalau misalkan tadi pengaduan kepuasan pasien, maka segera dikonfirmasi nih dari pihak siapa, pihak tim teknisnya, direktorat ini. Jadi dia konfirmasi ke yang dilaporkan, apakah itu dinas kesehatan atau ke rumah sakit ya. Jadi mereka nanti meminta klarifikasi. Dalam waktu 15 hari, mereka itu harus membuat kronologi kejadian, ya. Lalu berkoordinasi juga dengan tim teknis. Nah, konfirmasi ini untuk pengaduan kepuasan tuh 15 hari, tapi kalau untuk IKP bisa 45 hari. Kenapa lebih panjang? Karena rumah sakit bukan hanya diminta menjelaskan kronologi, ya, tapi juga berdasarkan membuat root cause analysis. Ya. Ini bikin berat ya. Jadi Bapak Ibu rumah sakit tuh harus bisa bikin root cause analysis yang kira-kira supaya nggak terlalu banyak menjatuhkan rumah sakitnya. Nah, sekali lagi itu jadi pertanyaan juga, lalu siapa dok yang bikin kronologis dan bikin root cause analysis ya? Itu tadi menjadi tugas kita ya dari rumah sakit ini bagaimana membuatnya itu supaya ya itu tadi jangan sampai nanti kalau membuatnya keliru, nanti akhirnya rekomendasi itu jadi macam-macam ya, yang jadi nanti malah memberatkan rumah sakitnya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu ya konfirmasi ini berupa permohonan kronologis kepada Dinas Kesehatan Provinsi, bisa juga Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau ke Vaskes dan atau Vaskes Layanan Kesehatan ya. Kemudian nanti akan koordinasi dengan tim teknis di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan yang punya tugas dan fungsi sesuai substansi pengaduan tersebut setelah pengaduan dinyatakan lengkap. Nah, habis sudah dikonfirmasi, maka diperiksa dokumen-dokumennya, ya. Apakah yang tadi membuat kronologis atau RCA itu sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak pelapor, gitu, diverifikasi dong ya. Nah, kalau sudah, maka pemeriksaan ini bisa juga dilakukan secara daring dan luring. Jadi contoh nih, misalnya tulisannya di situ begini-begini ke kronologisnya, tapi setelah di cross check ke saksinya ternyata nggak sama, di cross check ke dokumen ternyata nggak sama, gitu ya. Jadi kan nggak cocok sama kronologis yang disampaikan. Nah, dalam kaitannya ini melibatkan tim teknis atau juga bisa melibatkan komite mutu nasional. Ya sesuai substansi ya, kalau misalnya seputar kepuasan aja cukup tim teknis, tapi kalau insiden keselamatan pasien sampai melibatkan komite mutu nasional. Nah, setelah diperiksa dokumen, apa yang dilakukan, maka akan ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu butuh 15 hari kerja. Cukup lama ya, karena dia itu akan menyusun hasil pemeriksaan dalam bentuk kasih rekomendasi. Apa tuh yang direkomendasikan? Oleh pihak Direktur Jenderal Kesehatan layanan tingkat lanjut ini ya, yang kemudian setelah rekomendasi itu keluar disampaikan kepada pimpinannya mereka. Nah, kalau nanti rekomendasinya itu disetujui, maka rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada dinas, bisa juga dan atau ke Vaskes tindak lanjut. Nah, dalam rekomendasi itu bisa saja nanti keluar nih ada teguran lisan, teguran tertulis. Teguran tertulis ini juga berupa ini harus diperbaiki ini, dipatuhi lagi standar pelayanan mutu ini, dan segala macamnya. Juga mungkin nanti dikasih juga berupa masa tenggang waktunya berapa lama untuk menyelesaikan rekomendasi dan melakukan rekomendasi yang ditulis ya sesuai dengan ditandatangani oleh pimpinan mereka. Nah, dia juga sanksinya berupa denda administratif. Ini berupa ya harus membayar ya nanti ke negara yang besarannya nanti ditentukan lagi oleh Kementerian Kesehatan dan juga kalau ada juga sanksinya berupa penyesuaian, jadi bisa diturunkan status akreditasi atau dicabut status akreditasinya. Dan kalau juga bisa berat gitu ya, bisa dicabut izin usahanya. Nah, ingat ya, jadi dari sini apabila pelanggaran oleh vaskes kesehatan lanjut itu mengakibatkan kematian pasien, kecacatan, atau kerusakan organ permanen dan kejadian sentinel lainnya, sanksi itu bisa langsung dikenakan bisa denda administratif, penyesuaian atau pencabutan status akreditasi, dan atau pencabutan perizinan berusaha.
Artinya nggak lewat teguran secara lisan lagi, tidak juga lewat teguran secara tertulis lagi, tapi langsung bisa kena denda administratif, bisa diturunkan akreditasinya, atau dicabut izin operasionalnya kalau sudah jelas terbukti pelanggaran berat. Demikian disampaikan oleh regulasi yang spesifik tersebut berkaitan sanksi administratif rumah sakit ya. Nah, jadi setelah ditindaklanjuti, laporan itu dibuat, kemudian disampaikan jawaban. Jawabannya ini kepada siapa? Kepada Biro Komunikasi dan Informasi Publik atau kepada pihak pelapor. Nah, jadi paling lambat 3 hari kerja setelah pengaduan ini disetujui oleh pimpinan. Karena ini nanti kan juga berkaitan dengan tadi ya, bahwa pelapor itu ada harapan dari pihak pelapor itu melaporkan ke Kemenkes. Nah, nanti disampaikan jawabannya, apakah nanti harapannya terpenuhi atau bagaimana ya. Nah, setelah dilaporkan, tentu saja yang terakhir akan dilakukan pengarsipan, jadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sebagai terakhir bahwa dalam ada sedikit perbedaan untuk pengaduan secara tertulis maupun yang didapat di media sosial. Kalau pengaduan tertulis langsung ke Halo Kemenkes atau Biro Komunikasi Informasi Publik, maka nih yang diminta untuk bimbingan pengawasan dan yaitu tadi ya supervisi dan pengawasan itu, maka Kemenkes itu meminta klarifikasinya ke Dinkes provinsi. Jadi kalau sesuai dengan penerbit izinnya. Karena ya misalnya nih mengadukan tertulis ke rumah sakit yang tipe C atau tipe B gitu ya. Yang nerbitin izinnya kan Dinkes provinsi. Maka mereka minta Kemenkes itu untuk Dinkes provinsi ya berkoordinasi dengan rumah sakit untuk klarifikasi daripada apa yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Nah, tapi kalau di media sosial, maka supaya lebih adil, maka yang diminta klarifikasi itu pembinaan pengawasannya itu oleh satu tingkat yang pemberi izin. Jadi kalau rumah sakit tipe C, maka Kemenkes meminta pembinaan pengawasan dari Dinkes provinsinya ya untuk membantu pembinaan dan pengawasan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.